Tergerak bergerak menggerakkan, mewujudkan pendidikan berpihak pada murid. Di bawah langit biru bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedang rasanya gimana rasanya? Alhamdulillah, plong Pak Ibu. Tadi kesempatan sudah. Oh, gitu. Sekarang sudah plong. Ya, wajar sekali. Jadi, Semua orang pasti kalau sesuatu yang pertama itu agak grogi-grogi. Harusnya presentasinya lebih santai. Oke, Bu Indah, saya mengkonfirmasi dulu untuk data-data saya diskusi pasca observasi ini. Ibu Indah mengajar di mata pelajaran IPAS, topiknya ekosistem. Ini di kelas 5 pada hari Rabu 16 Oktober 2020. Pesertanya 25. Oke. Tadi secara umum saya juga sudah mengamati di kelas, ada sudah melakukan observasi. Cuman dalam kesempatan kali ini saya coba mendengarkan refleksi dari Bunda yang tadi sudah merasakan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Kira-kira ada hal apa ini yang bisa kita refleksikan? Hal itu bisa yang sesuatu yang positif, bisa juga yang mungkin masih ada hal yang mungkin masih sifatnya negatif di sini, juga harus sesuatu yang jelek, tapi mungkin sesuatu yang perlu kita antisipasi dari waktu sehingga bisa proses belajar lebih lancar lagi. kalau untuk positifnya mungkin anak-anak tadi merasa antusias ya Pak ya, karena pembelajarannya diferensiasi, jadi maksudnya itu pengelompokan juga berbeda-beda. Karena yang pertama itu berdasarkan kesiapan belajar, yang kedua berdasarkan minat, mereka berbagi kelompok bersama terus kelompoknya. Kemudian saat membuat hasil pengamatan lingkungan sekitar, produknya itu juga mereka berbeda-beda sesuai minatnya. Ada yang gambar, ada yang kata konsep, jadi mereka itu lebih senang menjaga keamanan gitu. Mungkin itu positifnya, cuma ini tadi kendalanya mungkin ada di waktu kali ya Pak ya. Waktunya itu kayak kurang gitu loh. Jadi antara ketika anak-anak itu harus mengamati ekosistem di luar, itu kayaknya itu terburu-buru buat produknya, tahu-tahu langsung masuk dan mereka presentasi. Ketika presentasi itu disuruh mendengarkan kelompok lain, itu mereka sibuk membagi tugas. Kamu nanti ngomong ini, kamu nanti ngomong ini. Jadi mungkin kendalanya lebih ke itu. Jadi akhirnya saya sering bilang, dengarkan dulu temannya gitu. Jadi mereka sibuk sendiri membagi tugas saat presentasi. Oke, sudah. Oh. Berarti kalau bisa saya sedikit secara umum proses pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Jadi sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian dari seperti yang direncanakan itu ada pengembangan, ada kesiapan belajar, sudah ada sesuai pimpinan, dan akhirnya proses pembelajaran juga lebih aktif, lebih menyenangkan, anak-anak antusias, motivasi karena yaitu tadi salah satunya diferensiasi, masuk dalam proses pembelajarannya juga gurunya sedang menerapkan di media dalam berbagai cara sehingga anak-anak juga bisa cuman mungkin satu hal yang diferensiasi oleh Bunda yaitu waktu yang relatif kurang kurang karena ada aktivitas pengamatan ke luar untuk mengamati ekosistem yang ada di sekolah. Sehingga pada saat proses diskusi mungkin ada anak yang kurang fokus karena sibuk dengan apa yang harus disiapkan. Nah, terkait dengan apa yang sudah direfleksikan oleh yang tadi. Kalau sesuatu yang positif itu mungkin ke depan adalah perlu kita
lestarikan sehingga ada yang positif bisa kita terus mungkin bisa kita kuatkan lagi, percaya lagi sehingga motivasi, antusiasme yang seperti itu bisa terjaga. Tapi kalau yang tadi sedikit terkendala, misalnya waktu saya ingin tahu kali dengan kondisi yang semacam berbeda ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan sehingga hal yang semacam itu bisa diminimalisir. Jadi kalau mungkin untuk kedepannya Pak ya, tapi kalau pembelajaran seperti ini bisa saya alokasikan 4 jam pelajaran. Oke. Jadi mungkin kalau 4 jam pelajaran itu nanti akan relatif lebih cukup waktunya daripada cuma 2 jam pelajaran. Kemudian kalau untuk mengantisipasi tadi, karena memang kan sudah 2 jam pelajaran ya, anak-anak sudah terlanjur ramai, saya cuma bilang begini ke anak-anak, ya, nanti maju sebisanya. Jadi nggak usah bingung nanti ngomongnya apa, yang sudah kamu tulis itu kamu baca, saya gitu-kan. Jadi sebisa mungkin yang penting kamu berani maju itu sudah bagus. Jadi akhirnya anak-anak ya itu ya udah nanti sebisanya ya kalau memang ada temenmu yang nggak bisa ya udah yang bisa aja, karena memang tadi waktunya yang relatif singkat dulu Pak. Jadi ya yang mau saja, kalau memang temen nggak mau ya harus dipaksa dengan ya sampai akhirnya. Jadi sebenarnya sudah ada langkah alternatif yang sudah dilakukan oleh Winda, tapi ketika ada semacam itu, jadi alternatif yang sudah dilakukan. Kalau boleh tahu untuk IPAS ini durasi mata pelajarannya berapa jam? Normalnya itu seminggu 5 jam. 5 jam, jadi itu dilaksanakan langsung 5 ya, 2 dan 3 jam. 2 jam? Ya. Berarti misalnya kalau ada kondisi yang 2 jam dan 3 jam, itu berarti untuk mengantisipasi waktu yang tidak cukup, nanti kita bisa menentukan kira-kira yang proses belajar ada aktivitas luar itu yang di 3 jam. Itu menjadi salah satu solusi ya, mungkin yang kayak waktu itu bisa. Oke, artinya sudah bisa. Jadi kalau untuk terkait dengan media dan lain-lain hal yang disampaikan, kalau untuk media tadi, alhamdulillah rakyat tidak terlalu terkendala karena memang kemudian berupa video itu sudah didownload dulu, jadi pada video pembelajaran itu saya nggak melalui YouTube, saya dulu menggunakan video sendiri, jadi langsung bisa diputar offline, jadi nggak ada. Cuma tadi mungkin media berupa akuariumnya kali ya, kurang besar. Jadi anak-anak itu nggak kelihatan gitu apa ada apa saja. Jadi mungkin tapi kalau memang bapaknya terlalu besar itu juga kan susah juga gitu. Jadi harusnya tadi lebih berkeliling sih bahwa akuariumnya ke apa dia kelompok, jadi mereka bisa mulai dengan kita. Saya kira cukup untuk refleksinya. Sekarang yang berkaitan dengan rencana tidak lanjut. Rencana tidak lanjut ini kan karena kita sebagai guru kan kita tidak boleh berhenti ya untuk senantiasa mengembangkan diri, termasuk ada yang mungkin bersifat pembaruan itu sudah perlu kita antisipasi. Kaitan dengan baik tadi yang sifatnya positif ataupun yang masih akan berjalan, kita tidak rencana tidak lanjut yang perlu dilakukan. Ya, boleh dari yang berjalan. Rencana tidak lanjut setelah proses pembelajaran tadi. Jadi untuk rencana tidak lanjutnya nanti karena tadi memang ada kendala yang seperti itu Pak. Ya itu tadi mungkin waktunya bisa lebih panjang lagi karena memang kipas itu kan hasil pilih, jadi kalau kemudian kalau PJBL itu bisa jadi di bawah di kelas yang sempurna ada yang berdua, jadi anak-anak itu dimaksimal lagi.
Kemudian juga anak-anak itu kan kurang terlatih untuk presentasi di tengah kelas saya, jadi mungkin bisa lebih sering-sering lagi ketika pembelajaran itu anak-anak setelah mengerjakan karyanya itu ada baiknya di situ presentasi. Selama ini mungkin saya kurangnya di situ, jadi sering berkelompok, kalau sudah ayo berkumpulkan untuk Bunda, nanti kalau yang nilainya 100 dikasih poin, tidak tempel di belakang. Jarang sekali presentasi karena mengingat, karena kita juga kan harus kejar materi Pak ya. Jadi anak-anak kurang terlatih keterampilan berbicaranya di kantor. Pak itu masih bingung maunya bukan nama sendiri, tadi juga masih bingung padahal itu namanya sendiri. Jadi iya, PR juga buat saya kayaknya harus sering-sering juga terlatih anak-anak keterampilan berbicaranya di kantor. Belum perbedaannya tadi ya, pelajaran apa untuk rencana yang berkaitan dengan ciri-ciri berbeda. Kalau untuk saya mungkin lebih ke pengembangan diri kali Pak ya, saya belajar lebih dalam lagi mengenai cara-cara mengajar anak itu seperti apa, mungkin bisa belajar melalui webinar atau latihan online, itu lebih ke situ, jadi nanti bisa menunjukkan pendidikan itu yang lebih disukai oleh anak-anak. Kebetulan ini kan sekolah kami itu ada tombol jadi ini untuk rencana yang bulan ini itu ingin mengadakan webinar lagi mau menggait anak sekolah 9 nanti bisa terlaksana bulan ini untuk nambah pengetahuan guru-guru juga sih sekaligus saya biar gak jadul ilmunya. Oke, kalau boleh saya rinci ya, rinci lebih konkret. Jadi aktivitas pengembangan dirinya itu seperti apa aktivitasnya. Kemudian kalau misalnya melibatkan komunitas atau lembaga, itu juga bisa disebutkan aktivitasnya cukup beda. Kira-kira rencana pengembangan diri itu seperti apa? Mengikuti webinar online kan Pak ya, webinar online. Mengikuti Webinar online. Online saja. Juga bisa pelatihan offline. Tapi webinar dan pelatihan offline. Apa kayak yang saya? Terus tujuannya nanti apa yang kita capai? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajar, lebih berpihak pada pembelajaran enggak monoton untuk menyenangkan. Ukuran keberhasilannya kalau sudah mengikuti, kemudian tujuannya itu untuk mengembangkan kompetensi dalam mengajar, kira-kira penjelasannya seperti apa? Mungkin anak-anak merasa lebih senang dan materi pelajaran yang disampaikan itu lebih maksimal, artinya mereka memahami materi lebih dengan mudah. Biasanya anak itu kalau belajar artinya senang, itu kan memahami materi lebih gampang daripada cuma mengerjakan saja. Oke, kemudian pendukung ini berkaitan dengan pendukung karena kemudian membutuhkan dukungan dari siapa saja bisa itu. Kepada sekolah ya, sekolah kasih jawab. Kalau misalkan kita mau mengadakan hubungan online, kita sendiri yang mengadakan itu kan termasuk juga dukungan kasih jawab dan juga para sekolah lalu keluarga juga. Iya. Kemudian ini tadi kan ya, Bu Indah ini memanfaatkan komunitas. Jadi komunitas belajar. Sekolah. Sekolah. Kalau boleh tahu ini sudah terencana atau seperti apa? Kalau sudah ditentukan topiknya besok itu ini. Biasanya kita kalau komik itu kan pada bayaran dulu teman-teman. Ada kamu yang mau jadi narasumber. Karena itu memang kan kita sudah teman sudah jadi narasumber salah satunya. Terus yang bulan ini itu saya tanya masih nggak ada, jadi artinya kalau kepikiran mau menggait apa saja lah jadi narasumber, nanti moderatornya dari teman-teman. Topik ini tadi sudah sempat dibicarakan bersama. Ada yang kepingin yang mengenai tentang leadership dan followership.
Kalau dengan minta topiknya itu. Itu bagi guru berarti atau siswa? Bagi guru. Bagi guru juga. Tapi terus sempat ingin mencari pengawas, jadi misalnya dan ini kita mau mengajak pengawas mencari narasumber, cuma nanti kita tawarkan dulu. Nah, kalau beliaunya nggak siap, ya sudah kita minta materi dari beliau yang berhubungan dengan pendidikan, baik itu untuk pengembangan dirinya maupun untuk siswanya. Kemudian waktunya kapan? Bulan ini, kalau tanggal-tanggalnya Bulan Oktober. bulan Oktober ini sampai. Terus sudah cukup itu saja yang ingin direncanakan untuk mengikuti kegiatan dari bisa memanfaatkan pegawai sekolah maupun yang lain. Tujuannya untuk mengembangkan kompetensi sebagai guru. Pelajaran lebih baik kurang berasanya bisa memahami ada itu. Baik, kemudian mungkin itu yang bisa kita diskusikan pasca observasi ini. Saya sudah terima kasih sudah melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Saya juga melihat respon anak-anak juga sangat positif. Dan hal lainnya bisa dilestarikan konsisten. Kalau yang mungkin masih terkendala, baik itu yang sifatnya materi maupun yang lain-lain, teknis maupun teknis, itu tidak bisa mencatat. Itu yang bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Tergerak bergerak menggerakkan